Kondisi terkini Shah Rukh Khan usai kena heat stroke. Salah satu bintang internasional terbesar di industri film saat ini sedang dalam masa pemulihan. Menurut Fresh Trust India, legenda film Shah Rukh Khan dirawat di rumah sakit minggu lalu setelah menderita serangan panas. Gejalanya termasuk demam tinggi dan dehidrasi. Tugas medis memasukkan Shah Rukh Khan ke rumah sakit KD di Ahmedabad, India pada hari Rabu. Dia dipulangkan pada hari Kamis. Seperti yang disampaikan CNN, manajernya Pooja Dadlani memberitahu para penggemarnya bahwa dia baik-baik saja setelah insiden tersebut yang terjadi saat India mengalami gelombang panas yang serius. Kepada semua penggemar dan simpatisan Tuan Khan, dia baik-baik saja, tulis Dadlani di X atau Twitter. Terima kasih atas cinta, doa dan perhatian Anda. Pekan lalu, India diguncang oleh berita bahwa superstar Bollywood Shah Rukh Khan dirawat di rumah sakit karena serangan panas. Shah Rukh Khan berada di Ahmedabad untuk menyaksikan tim Liga Utama India yang dimilikinya. Kolkata Knight Rider bermain dalam sebuah pertandingan. Bintang Khabi Khushi Khabigam yang secara luas disebut-sebut sebagai aktor paling populer di Bollywood itu terlihat berjalan-jalan di sekitar stadion bersama keluarganya dan merayakan kemenangan saat para penggemar meneriakkan namanya sesaat sebelum dia menderita sengatan panas atau heat stroke. Artikel tentang kondisi terkini Shah Rukh Khan sempat masuk rumah sakit gara-gara serangan panas di India menjadi yang terpopuler. Disusul dengan artikel tentang silon anak Angelina Jolie sewa pengacara hapus Brad Pitt dari nama belakang. Ikuti jejak saudaranya. Sementara itu, artikel terpopuler ketiga tentang Benjamin Netanyahu sebut tak pernah ada gencatan senjata di Gaza. Jubir Hamas, rakyat Palestina bakal terus melawan. Ikut Top Citizen. 1. Kondisi terkini Shah Rukh Khan sempat masuk rumah sakit gara-gara serangan panas di India. Di tengah musim panas yang terik, suhu di kota dekat pantai barat kita melonjak di atas 45 derajat Celcius yang membuat Khan terkena serangan panas. Pada hari Rabu, Shah Rukh Khan dirawat karena dehidrasi. Media lokal melaporkan. Juga dikenal sebagai King Khan, aktor ini memiliki status hampir setengah dewa di India. Setelah membintangi lebih dari 90 film dan mendapatkan banyak penghargaan. Ia menerima penghargaan sipil tertinggi keempat di India pada tahun 2005. Dan masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh versi majalah Times pada tahun 2022. Beberapa film Khan yang paling populer antara lain Jawan, Vatan, My Name is Khan, Om Shanti Om, Kavi Alvidana Kena Darawan. Times menobatkannya sebagai salah satu orang paling berpengaruh tahun 2023 di dunia. 2. Silon anak Angelina Jolie sewa pengacara hapus Brad Pitt dari nama belakang. Ikuti jejak saudaranya. Setelah putri bungsu Angelina Jolie dan Brad Pitt dikabarkan menghilangkan kata Pitt dari nama belakangnya, giliran Silon yang berusia 18 tahun mengikuti jejak saudara-saudaranya. Tak main-main, Silon bahkan menyewa pengacara sendiri untuk mengurus hal tersebut. Silon berniat mengajukan untuk menghapus Pitt dari nama belakangnya yang akan menjadikan nama resminya Silon Jolie dan menyewa pengacaranya sendiri untuk proses tersebut. Silon menyewa pengacara sendiri dan membayarnya sendiri, kata sumber itu. Seperti dilaporkan oleh People, menunjuk pada tuduhan Jolie tentang riwayat pelecehan sebagai bagian dari alasan perubahan nama tersebut. Silon mengajukan dokumen hukum untuk menghapus Brad Pitt dari nama belakangnya pada 27 Mei, yang merupakan ulang tahunnya yang ke-18. Selain Silon,
Brad Pitt dan Angelina Jolie memiliki 5 anak lainnya. Saudara kandung Shilon juga tampaknya telah menghapus Pitt dari nama belakang mereka. Vivini terdaftar sebagai Vivini Jolie dalam poster pertunjukan Broadway The Outsider yang diproduksi oleh Jolie. Zahara sementara itu bergabung dengan Alpha Kappa Alpha Roti di suplemen pada bulan November, memperkenalkan dirinya di sana sebagai Zahara Miley Jolie. 3. Benjamin Netanyahu sebut tak akan pernah ada gencatan senjata di Gaza. Jobin Hamas rakyat Palestina bakal terus melawan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tidak akan ada gencatan senjata di Gaza sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan. Semua sandera dibebaskan. Pernyataannya muncul setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden Israel telah mengusulkan rencana 3 tahap kepada Hamas yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata permanen. Seorang politisi senior Hamas mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya akan menyetujui kesepakatan ini jika Israel menyetujui. Negosiasi tersebut terjadi ketika pertempuran berlanjut di Rafah. Dengan adanya laporan serangan udara Israel pada hari Rabu di kota perbatasan Mesir dengan Gaza, tidak ada jaminan bahwa tekanan publik yang dilakukan Biden terhadap Israel dan Hamas agar menerima rencana tersebut akan menghasilkan kesepakatan. Dalam pernyataannya pada hari Sabtu, Netanyahu mengatakan kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Pernyataan tersebut menyebutkan hal ini sebagai penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, pembebasan semua sandera dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Pernyataan itu menambahkan bahwa Israel akan terus bersikeras bahwa persyaratan ini dipenuhi sebelum menyetujui gencatan senjata permanen dan menekankan bahwa tidak ada kesepakatan yang dapat ditandatangani sebelum memenuhi persyaratan tersebut. Pada hari Jumat, Biden mengabarkan rencana tersebut sebagai proposal konferensi Israel yang membuka jalan bagi gencatan senjata permanen. Fase pertama akan mencakup gencatan senjata penuh dan menyeluruh, menarikan pasukan Israel dari daerah penduduk dan pertukaran beberapa sandera dengan tahanan Palestina. Hal ini kemudian akan diikuti dengan kembalinya semua sandera yang masih hidup, termasuk tentara laki-laki. Terakhir adalah pengembalian jenazah sandera Israel yang meninggal serta rekonstruksi besar-besaran dengan bantuan Amerika Serikat dan internasional untuk membangun kembali rumah, sekolah, dan rumah sakit. Kata Biden, pengakhiran total konflik telah menjadi tuntutan utama Hamas untuk melaksanakan perundingan.